Film ini bercerita tentang Ryan Taylor, seorang pensiunan pembunuh bayaran yang berusaha menjauh dari masa lalunya dengan hidup di laut. Namun nasib membawanya ke sebuah pulau kecil setelah perahunya rusak, di mana ia bertemu dengan keluarga Yanti dan membangun hubungan erat. Kemudian malah masa lalunya kembali mengejar Ryan dan ia kembali beraksi untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang pernah menyakitinya. Saksikan kisah selengkapnya dalam film yang berjudul. Di awal film terlihat seorang pria bernama Ryan. Ryan adalah pembunuh bayaran yang paling disegani. Namun sekarang ia berkunjung ke Indonesia yang tak lain adalah untuk mengasingkan diri. Karena ia memutuskan untuk pensiun dari dunia hitam. Namun di perjalanan mesin kapalnya rusak. Alhasil ia harus mencari bengkel mesin untuk memperbaiki mesin kapalnya. Di sini. Ya, mekanik. Oh, Keesokannya Ryan berkeliling kampung untuk mencari bengkel mesin. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya Ryan menemukan bengkel. Lalu kepada si bengkel, Ryan meminta untuk secepatnya diperbaiki karena ia harus melanjutkan perjalanan. 3 days. Sepulangnya dari tempat bengkel, Ryan tak sengaja bertemu dengan seorang bocah bernama Rico yang kondisinya memprihatinkan. Ternyata Rico itu adalah tulang punggung keluarganya, sehingga Ryan merasa iba dan akhirnya mengajak si bocah pulang bersamanya dan memberikan sebuah pekerjaan. Sebagai ucapan terima kasih Rico karena Ryan sudah memberikan suatu pekerjaan kepada Rico, Rico mengajak ke rumahnya untuk memperkenalkan Ryan kepada keluarganya. I'm retired. It means I don't work anymore. Kamu kerja lagi ya sama bapaknya. You want to come to our house to eat? You're very welcome. Dalam perjalanan menuju tempat kapal Ryan bersandar, Rico sambil menunjukkan letak tempat tinggalnya, berharap suatu saat Ryan akan berkenan hadir berkunjung ke rumahnya. Come for dinner at my home. I Go help. home. But Pada malam harinya, Rico bercerita banyak tentang sosok Ryan kepada teman dan keluarganya. Sementara itu, Ryan yang membutuhkan teman untuk mengobrol, sehingga ia akhirnya menyempatkan diri untuk bertemu ke rumah Rico sembari membawa ikan segar. Mr. Ryan, tinggi kan? Tinggi nggak? Sesampainya di rumah Rico, Ryan beserta keluarganya menyambut hangat atas kedatangannya. Ryan menghabiskan malam di rumah Rico. Rico menunjukkan hewan kesayangannya kepada Ryan, sembari menunggu Yanti, ibu Ryan yang sedang menyiapkan makan malam. This one, my second favorite. You should strips, huh? Sesaat kemudian makan malam pun disajikan. Terlihat Ryan begitu senang karena dirinya sangat merindukan kebersamaan. Meet me at the jetty. 9 a.m. Keesokannya terlihat segerombolan gangster datang ke perkampungan tersebut. Para gangster ini terkenal sadis, sehingga tak ada satupun orang yang berani mengusiknya. Selain suka memalak kepada warga setempat, para gangster ini suka berbuat asusila terhadap para gadis di kampung tersebut. Bahkan, lebih parahnya lagi, para gangster ini sering menjual gadis remaja kepada laki-laki hidung belang. Sementara Ryan masih bersama Rico di rumahnya, lalu Ryan membuatkan anak panah untuk Rico. Setelah itu, Ryan pun pamit karena ia harus pergi ke bengkel untuk mengecek mesin kapalnya. To dinner? Could you tell Donnie that I'll be back? Sesampainya di bengkel tersebut, Ryan sedikit emosi melihat mesin kapalnya yang kurang memuaskan. Alhasil ia meminta pihak bengkel untuk memperbaikinya lagi. Setelah itu, Ryan memutuskan untuk kembali ke rumah Rico. Melihat cuaca sedikit ekstrim, Yanti menyarankan Ryan untuk menginap di rumahnya saja. Keesokan paginya, Rico tiba-tiba terlihat histeris melihat hewan kesayangannya raib dimakan hewan buas. Ryan menyarankan Rico untuk memburu anjing yang telah memakan hewan peliharaannya agar hal serupa tak terulang lagi. Dan malam pun tiba, Ryan sengaja menginap kembali di rumah Rico untuk memburu anjing tersebut dan sesaat kemudian muncullah anjing buruannya. Namun Ryan tak tega membunuh anjing tersebut lantaran dirinya penghobi anjing. Pagi pun tiba dan Rico kembali menjalankan aktivitas paginya yang seperti biasanya. Namun di perjalanan menuju kapal, para gangster itu tiba-tiba menabrak Rico sampai terpental dan Rico pun terluka parah.
Melihat itu, Rian tak tinggal diam. Jiwa kebrutalannya kembali bangkit, sehingga ia membuat perhitungan dengan segerombolan gangster tersebut dan alhasil ia pun dengan segera membawa Riko pulang untuk diberi pertolongan. Sesampainya di rumah Riko, Yanti sang ibu histeris melihat kondisi Riko yang mengkhawatirkan. Di waktu bersamaan, pimpinan gangster bernama Galang datang dan terkejut melihat para anak buahnya sudah terkapar. Di lain sisi, Rian juga terlihat cemas melihat kondisi Riko terluka parah, sehingga dengan cepat ia bergegas pergi ke kapalnya untuk mengambil obat dan peralatan lainnya. Are you a doctor? Mengingat Rian adalah mantan pembunuh bayaran, sehingga naluri pembunuhnya kembali berkecamuk dan akan membuat perhitungan kepada para gangster tersebut karena telah berani melukai Riko, bocah yang sudah Rian anggap seperti anaknya sendiri. Di lain sisi, kita diperkenalkan dengan bos dari gangster tersebut, yaitu bernama Fernan. Dari informasi yang didapat Fernan tentang sosok pria itu, memang benar bahwa dia adalah Rian, orang yang ia buru selama ini, sehingga Fernan mengutus sniper andalannya untuk menghabisi Rian, yang pada saat itu Rian sedang mempersiapkan peralatan senjatanya. Namun tiba-tiba Fernan membatalkan rencananya untuk menembak Rian menggunakan seorang sniper karena Fernan ingin menangkap Rian hidup-hidup. Sementara itu Rian sendiri menuju kapalnya untuk mengambil sesuatu dan tiba-tiba dengan sekejap pria bertubuh kekar itu lemah tak berdaya setelah beberapa kali mendapat bogem mentah dari Rian. Dan ternyata pria misterius itu adalah utusan Fernan. Dengan tanpa rasa belas kasihan, Rian menghabisi pria itu saat itu juga. Selain Galang, Fernan juga mengutus anak buahnya yang lain yang bernama Dennis. Fernan memerintahkan Dennis untuk menangkap Rian secepatnya. Ternyata perselisihan antara Rian dengan Fernan diawali oleh Rian yang telah menerima tugas untuk membunuh keluarga Fernan. Alhasil, Fernan menuntut balas dendam atas kematian keluarganya kepada Rian. Sekarang Rian mengatur siasat untuk menghabisi para anak buah Fernan. Misi pertama yang Rian lakukan adalah mendatangi kediaman sang sniper yang hampir melenyapkan nyawanya. Tom, why? Money. Ternyata sang sniper adalah Nicky, sahabat Rian sendiri, dan fakta menyimpulkan bahwa Nicky sudah tahu bahwa ia diperintah oleh Fernan untuk menghabisi nyawa Rian sahabatnya. Dikarenakan ia terdesak oleh keadaan, mau tidak mau ia harus menerima tugas tersebut walaupun ia harus melenyapkan nyawa sahabatnya sendiri. Namun semua penjelasan Nicky tak berarti bagi Rian, sehingga Nicky harus menerima konsekuensinya dan akhirnya What's your granddaughter's name? She's the most beautiful thing. Sementara itu Rian berencana akan membunuh semua anak buah Fernan dengan tangannya sendiri. Di sisi lain Fernan mendengar Nicky sudah tewas di tangan Rian. Dengan penuh amarah, ia memerintah Galang untuk segera membawa Rian ke hadapannya. Di waktu yang sama, para gangster utusan Fernan telah mengacak-acak kediaman Riko dan menghajar Yanti hingga terluka parah. Dan lebih parahnya lagi, para gangster itu telah menculik Riko dan adiknya yang bernama Wanti. Rian berjanji kepada Yanti akan membawa pulang Riko dan Wati dengan keadaan selamat dan akan menghabisi Fernan bersama anak buahnya. You know what I want. See you in Jakarta. Sementara itu, Dennis melaporkan kepada Fernan bahwa Rian telah menghabisi semua anak buahnya dan kemungkinan besar ia pasti akan menuju ke tempatnya. Udah perempuan-perempuan itu. Semua ini gara-gara kau selesaikan apa yang sudah kamu. Dan benar saja, ternyata Rian sudah mengetahui lokasi keberadaan Dennis. Dan sekarang, Rian sudah berhasil menyusup ke dalam kapalnya. Di dalam kapal, Rian terkejut saat mendapati para tawanan wanita yang disekap di ruangan rahasia. Rian memberikan sepucuk senjata kepada satu tawanan untuk melindungi dirinya beserta tawanan lain. Selang beberapa saat, Rian mencari ruangan tempat Dennis bersembunyi. Setelah berhasil menemukan Dennis, tanpa ragu, Rian langsung menghajarnya. Dennis pun terkapar dan berusaha untuk meminta ampun kepada Rian, namun tak mampu menedamkan api amarahnya sehingga Anything, women, money, anything.
Dalam aksi untuk memburu Fernan dan membalaskan dendam Rico dan Wati, Ryan meminta bantuan rekan lamanya yang juga seorang pembunuh bayaran dan seorang sniper. Setelah itu Ryan mencari keberadaan markas Fernan dengan menggunakan alat transportasi kuno dan unik yaitu bajai. Bajai, mister? Pada awalnya sang sniper bajai menolak untuk mengantarkan Ryan ke tempat tujuannya karena ia melihat peralatan senjata yang dibawa oleh Ryan. Setelah dijelaskan oleh Ryan tentang tujuannya yaitu untuk membebaskan seorang bocah, pada akhirnya sang supir mau mengantarnya. These people, they take children like your daughter. Look, you are not in danger as long as you stay here. Selang beberapa saat tibalah Ryan di markas Fernan. Di sisi lain rekan Ryan yang seorang sniper juga sudah bersiaga di tempat tersebut. Setelah itu Ryan pun bergegas masuk dan dihadang oleh para penjaga yang bertugas di sana. Alhasil pertarungan pun terjadi. Di lain sisi sang supir yang sedang menunggu Ryan tiba-tiba dihampiri oleh anak buah Fernan. Namun sang sniper yang sudah siaga tak akan membiarkan para gangster itu melukai sang supir. Sementara itu Ryan terus mencari keberadaan Rico dan Wati disekap hingga sampailah Ryan di suatu ruangan tempat Wati disekap, namun Rico tak ada di sana. 7 years to show you how much you affected my development. Ryan pun membuat habis anak buah Fernan, sementara sang sniper juga unjuk gigi dalam aksi tersebut. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Fernan, Ryan keluar membawa Wati untuk diselamatkan dan menemui sang supir untuk menitipkan Wati kepadanya karena Ryan harus menyelamatkan lagi satu bocah yaitu Rico. Ryan pun kembali meminta bantuan sang supir bajai untuk mengantarkan Ryan ke tempat Rico disekap. Namun lagi-lagi sang supir menolak ajakan Ryan karena ia tidak mau ambil resiko. Setelah beberapa kali dibujuk akhirnya, sang supir bersedia mengantar Ryan ke tempat tujuan. Sementara sang sniper masih setia membantu Ryan sampai penyelamatan Rico berhasil. Untuk mengelabui para petugas, Ryan meminta sang supir untuk berpura-pura kaya dan membagi-bagikan uang kepada para petugas di sana. Itu semua Ryan lakukan untuk mengalihkan perhatian para petugas karena sang sniper akan merangsak masuk. Setelah mereka berhasil melumpuhkan para penjaga, tanpa mereka sadari, wanita cantik anak buah Fernan hampir mencederai Ryan. Namun akhirnya setelah semuanya beres, Ryan memasuki ruang lain dan ternyata dalam satu ruangan tertutup, Fernan sudah menunggu Ryan dan akhirnya... Namun ternyata Fernan bukan orang sembarangan. Ia mampu menghajar Ryan hingga membuat Ryan tak berdaya. Fernan hampir menghabisi Ryan dengan senjatanya, namun tiba-tiba... Pada akhirnya Fernan pun tewas. Tak berselang lama para polisi datang dan mengamankan tempat tersebut. Sementara itu sang supir bajai kabur melihat kedatangan para polisi karena tak ingin dirinya tersangkut dalam kasus tersebut. Masih bersama sang supir bajai yang menjalankan aktivitas paginya dengan mencari penumpang di tempat biasanya. Namun sesaat kemudian seseorang memberikan sesuatu kepadanya. Awalnya sang supir penasaran dengan isi tas tersebut. Setelah ia membukanya ternyata isinya adalah selembar foto Rico dan Wati. Foto itu menandakan bahwa aksi penyelamatan Ryan berhasil dan film pun berakhir.